Praise the Lord. Ambil Alkitab, kita akan baca firman. Dan ambil catatan, saya berikan judul, Dalam Lindungan Allah. Yes, dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Setelah Anda membukanya, saya bacakan ayat 1 sampai ayat 7. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Tahukah bahwa hidup kita itu jauh lebih aman daripada yang kita kira? Asal kita punya Yesus loh ya. Kalau enggak, buat apa kita memperoleh seluruh dunia, kehilangan nyawanya, mati, masuk neraka. Tapi kalau kita punya Yesus ya, worst come to worst, skenario terburuk sekalipun, mati adalah keuntungan. Jadi kita itu aman. Nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Tiap pagi kita punya satu alasan untuk bersyukur, sekalipun jikalau hati dan batin kita habis lenyap, 1000 orang rebah di satu sisi, 10.000 di sebelah kiri. Kita tetap bisa bersyukur. Thank you Jesus. Tiap pagi berkata, terima kasih Tuhan. Namaku tertulis di dalam kitab kehidupan. Dalam lindungan Allah. Kalau Anda sudah dalam Kristus, Anda dalam lindungan Allah. Kalau Anda sudah di dalam iman kepada Tuhan Yesus, Anda dalam keselamatannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Garis bawahi kata orang yang duduk. Kalau Anda sedang bicara dengan seseorang, orang itu berdiri, diajak duduk nggak mau, lalu tiba-tiba mengalihkan perhatian, dia tetap berdiri, berarti dia nggak mau lama-lama berbicara. Anda harus peka. Jangan diajak bincang-bincang untuk waktu yang lama. Orang itu mungkin keburu harus pergi. Atau mungkin dia nggak kerasan bicara dengan kita. Ya jangan dipaksa. Tapi kalau orang itu duduk, tiba-tiba dia ambil kursi, lalu dia seret kursinya, lalu dia duduk ngomong sama Anda, tatap muka, bahkan letakkan tangannya di atas meja seperti ini, berarti dia siap untuk mendengarkan Anda. Inilah postur tubuh orang yang hidup dalam lindungan Allah. Perlindungan Tuhan itu bukanlah suatu pulsa yang Anda isi sebentar. Perlindungan Allah itu diperoleh lewat hubungan yang terus-menerus. Dalam orang yang duduk, belajarlah duduk dalam hadirat Allah seperti Maria. Jadilah residen, bukan visitor dalam hadiratnya. Jangan jadi pengunjung. Jangan jadi tamu kalau sama Yesus itu. Jadilah orang yang tinggal di sana. Jadilah penghuni. Jadilah orang dalam. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itu orang yang menjadikan Yesus Kristus sebuah tempat regulernya. Lalu nggak hanya itu, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kata lindungan di situ dalam bahasa Inggrisnya secret place. Demikian pula dalam bahasa aslinya. Itu menandakan suatu tempat yang terus menerus dikunjungi sampai-sampai tempat itu menjadi tempat duduk yang dia sudah hafal. Kalau Anda pergi ke sebuah restoran, Anda terus ke sana, lama-lama waiternya juga akan mengenali Anda dan berkata, oh mau duduk di sebelah sana, yang lalu Anda duduk di situ. Kalau setiap bulan duduk di sana, apalagi setiap minggu, tempat itu rasanya hanya direservasi untuk Anda. Lama-lama sebuah tempat berkunjung menjadi tempat yang sudah personalized, menjadi tempat pribadi. Dalam lindungan yang maha tinggi, itu bicara soal secret place, personal hotspot. Di tempat itu Anda selalu ketemu dengan Tuhan. Kalau saya sih pagi hari sebelum saya turun dari ranjang, saya sudah kunjungi hadirat Tuhan. Saya berdoa berbahasa roh, karena saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi. Saya doa berbahasa lidah, karena saya nggak ngerti apa yang harus tepatnya saya doakan.
saya mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak saya duga. Saya mengundang rencana Allah. Lebih baik saya dapat kejutannya langsung dari hadirat Allah daripada dari kehidupan. Karena kehidupan biasanya menyimpan kejutan yang tidak saya inginkan. Tapi kalau Tuhan selalu mempersiapkan tempat yang frequently I visit, tempat yang selalu saya kunjungi, lama-lama menjadi tempat pribadiku, yaitu sebelum saya turun dari tempat tidur. Lalu saya pergi ke ruang belajar saya. Di meja kecil itu saya ambil Alkitab, saya Bible study. Itulah hotspotku, itulah my secret place. Do you have one? Tapi puji Tuhan, Rabu dan Sabtu juga menjadi tempat, menjadi lindungan yang maha tinggi buat kita semuanya. Saat teduh ini, live-nya Rabu dan Sabtu ya, banyak yang tanya, sebenarnya hari apa sih saya kok selalu kelewatan? Dicatat, Rabu dan Sabtu. Ya, pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat menjadi waktu yang sudah reguler kita bertemu dalam hadirat Allah secara korporat. Menjadi secret place kita bersama yang mana tidak lagi secret bagi kita semuanya. It's a secret place that is not so secret anymore. But it's still a secret place karena ketika kita masuk di hadirat Allah seperti ini, kita masuk ke dalam perlindungannya. Dia berbicara ke dalam kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi adalah orang yang konsentrasi ketika masuk hadirat Allah. Dia nggak asal-asalan. Jangan hanya mau datang ke hadirat Tuhan kalau ada perlunya doang. Perlu nggak perlu, butuh nggak butuh, visit regularly. Tiap hari, jadikan makanan sehari-hari seperti orang Indonesia makan nasi. Lapar nggak lapar, pagi siang malam bahkan. Ada juga orang yang breakfast makan pagi langsung makan nasi putih yang banyak. Saya nggak tahu itu apa sehat atau enggak. Tapi itu udah jadi kebiasaan kita orang Indonesia. Jadikan hadirat Allah itu tempat yang Anda sering datangi. Anda sering masuk ke dalamnya. Perlindungan itu hubungan. Bukan kalau kita lagi rasa nggak aman, kita datang teriak-teriak sama Tuhan, tolong aku, bantu aku Tuhan, lindungi. Alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan. Kenal Tuhan dulu sebelum butuh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata bermalam dalam naungan yang maha kuasa, khususnya kata naungan di situ artinya shadow. In the shadow of the Almighty, kata naungan di situ adalah bayang-bayang. Ini bukan berarti suruh di tempat remang-remang. Bayang-bayang bukan berarti ya kita dapat bayang-bayangnya saja. Kita nggak dapat pribadinya, bukan. Yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, in the shadow of the Almighty, kata naungan atau bayang-bayang di situ berarti kita itu sedekat itu sama Tuhan. Hanya orang yang berjalan dekat dengan seseorang baru kena bayangannya. Betul nggak? Kalau Anda jauh 100 meter gitu mungkin nggak kena bayangannya, sekalipun bayangan bisa melonjong di jam tertentu siang hari. Apalagi kalau 1 kilometer jauhnya. Apalagi orang yang hanya suka titip doa, titip ya doakan saya, tapi dia sendiri nggak pernah berdoa. Jangan, kalau mau ikut Tuhan itu, mau ngalami perlindungan, kita harus bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahkan kalau kita tidur bawa stres sekalipun, jangan jauh dari Yesus. Kita dengan Tuhan itu, ya jangan ngaku-ngaku dekat. Nanti kita so akrab, padahal Tuhan, bahkan padahal kita belum terlalu mengenal Tuhan atau dewasa iman. Makanya itu, untuk kita bisa merapat sama Tuhan seperti ini, saya sendiri nggak berani mengaku bahwa saya orang yang terlalu dekat dengan Tuhan. Saya belajar dan saya ingin dekat, lebih dekat padanya, iya. Tapi minimal satu hal yang saya bisa janjikan. Saya mau tidak berjarak dengan Tuhan. Kalau sama Tuhan terpaksa saya berjarak, nggak boleh lebih dari bayang-bayang. Ketika Petrus diurapi bayang-bayang yang menyembuhkan, itu berarti orang-orang pada berdesak-desakan, mendekati dia, merapat. Si hamba Tuhan besar itu. Semua orang ingin ketemu. Si Petrus di Perjanjian Baru. Lihat, orang-orang yang kena bayang-bayangnya yang disembuhkan. Berarti orang-orang yang sengaja mendekat. Mungkin mereka tidak bisa memegang dia. Mungkin semua orang lagi berdesakan. Semua orang senggol-senggolan ingin mendekat pada Yesus. Tapi ada satu wanita yang berhasil secara curi-curi memegang puncak jubahnya. Berhentilah pendarahannya, 12 tahun padahal. Mungkin Anda tidak merasa dekat dengan Tuhan, nggak apa-apa. Mendingan Anda merasa jauh, membuat Anda sadar untuk mendekat, daripada orang yang sok dekat, padahal jauh. Saya mau jadi orang yang ke-1. Saya merasa belum cukup dekat dengan Yesus.
Saya merasa masih jauh saya ini kalau dibandingkan dengan Kristus. Ku mau menjadi seperti Kristus, masih jauh. Tapi saya bertekad untuk mendekat, sedekat bayang-bayangnya. Berarti itu hanyalah satu uluran tangan, satu uluran lengan. Sama Tuhan itu mendekatlah. Itu kata naungan, in the shadow of the Almighty. Sebuah panggilan to come near. Shadow means nearness. Bayang-bayang artinya kedekatan. Dia akan berkata kepada Tuhan, ayat 2, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 2 akan berkata kepada Tuhan. Jadi kalau kita semakin dekat sama Tuhan, mulut kita yang pertama-tama berubah. Maka mulut kita akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. You see, boast your faith, not your doubt. Kalau Anda harus bermegahlah akan Kristus. Kalau Anda harus bualkan kebaikannya. Kepada dirimu, bukan kepada orang lain. Kadang-kadang kita itu coba-coba kesaksian, padahal belum waktunya. Saya nggak mencoba untuk mematahkan semangat orang yang kepingin kesaksian loh ya. Tapi kesaksian itu pertama-tama harus kesaksian pada roh sendiri, kesaksian iman di dalam hati. Bukan kepingin tampil begitu. Akan berkata kepada Tuhan sebelum Anda berkata kepada manusia. Rajin-rajinlah mulut kita berkata kepadanya perkataan-perkataan yang membangun. Kalau memang kita harus mengucapkan sesuatu, ucapkan percayamu. Bukan besar-besarkan kebimbangan dan keraguanmu. Zaman ini ya, zaman sekarang, semua orang vokal. Vokal yang pesimis, vokal yang negatif, vokal penghakiman. Pokoknya yang negatif vokal pokoknya. Yang positif jarang orang vokal. Tuhan suruh kita vokal yang positif. Ayat 2 akan berkata kepada Tuhan. Lihat apa yang dikatakan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dia tidak membanggakan atau menyombongkan jasanya. Aku begini loh, aku doa sekian kali seminggu. Aku puasa setiap hari. Aku baca Alkitab setiap berapa pasal tiap harinya. Enggak. Yang dia bualkan adalah Tuhan. Tempat perlindunganku. Tiada tentang dirinya. Kubu pertahananku tentang Yesus, bukan tentang dirinya. Allahku, kalau satu-satunya ku di sini yang ada dalam kalimatnya, hanyalah terhubung dengan Allah. Allahku, dia jadikan Tuhan itu personal buat dia. Allahku yang kupercayai, mana ada dia bualkan jasanya? Nggak ada. Dia nggak berkata pelayananku gimana, apa yang telah kucapai, gara-gara aku jadi begini, nggak ada. Kalau nggak hati-hati, kesaksian kita kepada manusia isinya tentang diri kita. Tuhan hanyalah hamba kita. Bumbuin tuh kesaksian kita supaya tampak rohani. Padahal semua kesaksian kita me. Belajar untuk melatih dirimu punya kesaksian iman dulu di hati. Belajar melatih mulut kita untuk membangun diri sendiri. Antara kita dengan Tuhan in the secret place where no one will see. Di sebuah tempat tersembunyi. Di dalam perlindungan yang maha tinggi. Dalam naungan yang maha kuasa. Tidak ada sepasang mata melihat kita, kecuali mata Tuhan. Dan mata kita sendiri. Belajar untuk punya kesaksian roh. Saya juga memberikan sedikit pesan ya bagi orang-orang public figure yang bertobat terima Yesus. Please be selective. Artis selebriti contohnya, sedikit masukan. Selektif untuk menerima pesanan, undangan untuk kesaksian. Anda harus tanya dengan baik-baik. Kadang-kadang perlu menolak. Kadang-kadang boleh juga, ya oke kali ini. Jangan kita jadi aji mumpung dengan semua kesempatan. Kadang-kadang, seringkali Tuhan tidak ingin Anda gembar-gembor. Tuhan ingin Anda bertumbuh dalam perkara sederhana. Kalau di gereja kami, gereja yang saya gembalakan, baik public figure yang bertobat, kami selalu menahan diri untuk tidak eksploitasi. Sebab pertumbuhan gereja tidak berdasar kesaksian istimewa. Pertumbuhan gereja berdasarkan kesaksian hidup jemaatnya. Kesaksian orang biasa itu outnumbering, mengalahkan dalam jumlah kesaksian orang-orang khusus yang diselamatkan Yesus. Itu jauh lebih mempan untuk memenangkan seluruh bumi. Bukan 1-2 yang sifatnya luar biasa. Mendingan gabung di dalam sel grup CG, Connect Group atau kelompok sel. Belajar melayani 1-2. 2-3 orang, Yesus saja datang berdasar undangan 2-3 orang loh berkumpul, dia ada di situ. Bukan 2.300, 2.000, 3.000. Yesus pun dah hadir, hanya
karena 2 atau 3 orang. Belajar untuk setia dengan 2-3 saudara seiman. Latih dirimu beribadah. Belajar untuk melayani sesama. Nanti tumbuh dari sana kan naik. Tumbuh dari sana pengaruhnya naik. Bukan karena pengaruh di dunia sekuler yang dia sudah punya. Tapi dalam dunia rohani, perlahan-lahan tapi pasti. Learn to grow out of secret place. Belajar untuk bertumbuh keluar dari tempat rahasia dalam lindungan Allah. Bukan dalam publikasi manusia atau promosi dunia. Saran saya ya, kalau mau tumbuhnya itu pelan-pelan tapi pasti. Dan do as I advise. Lakukan sesuai dengan nasihat saya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Kata Allahku di situ. Satu-satunya aku dalam kalimat sang pemazmur adalah Allahku. Mau tahu kenapa pemazmur ini dilindungi sama Allah? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya, tapi saya nggak akan baca nanti. Mungkin nggak sampai ke ayat itu. Karena hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Karena dia melekat. Saul itu, ketika dia berdosa, ditegur sama Samuel. Lalu kan dia tersinggung nih, ceritanya di depan banyak orang. Tolonglah Pak Nabi, Pak Pendeta hormati saya di depan semua bangsa. Jikalau kamu menghargai aku akan kembali melayani. Are you ready? Kalau Anda baca perjanjian lama, cek sendiri nanti. Kalau kamu menghargai aku akan kembali untuk melayani Allahmu. Dia tidak pernah menyebut Tuhan itu Allahku. Dia hanya menyebut Tuhan dengan nama kenamaannya, Allah. Dia tidak pernah menerima Tuhan secara pribadi ceritanya. Sekalipun dia diurapi untuk tugasnya. Roh Kudus bisa menghinggapi siapa saja untuk memakai dia tanpa sengaja. Tapi menyerahkan hati itu harus disengaja. Tuhan tidak pernah memaksa. Roh Kudus tidak pernah menyurupi. Tuhan tidak pernah mendobrak pintu. Dia selalu mengetuk di kitab Wahyu. Saul tidak pernah menganggap Tuhan itu milik pribadinya. Bukan egois, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Bukan. Dia nggak pernah punya hubungan yang personal dengan Tuhannya. Kalau kamu kembali, aku akan layani Allahmu. Tapi di sini pemazmur berkata, Allahku yang kupercayai. Saya mau dorong Anda, jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadimu dengan segala resiko. Kalau perlu, kalau memang harus ditinggal oleh teman, ya sudah. Kalau memang harus dikucilkan, apa boleh buat? Kalau boleh, jangan terjadi sih. Kita doakan supaya cawan ini dilalukan, ya kan? Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat? Karena barang siapa mengasihi aku dan tidak membenci ayah, ibunya, saudaranya, dan sebagainya. Bukan disuruh benci, bukan. Tapi cinta akan Tuhan dan cinta akan orang yang paling kita cintai di dalam hidup ini, dibandingkan kayak cinta dan benci. Paham maksud saya? Tuhan bukan ajari kita untuk membenci ayah ibu. Malah firman Tuhan ajari untuk menghormati. Kalau enggak panjang umur nih. Tapi dibandingkan dengan cinta kita kepada Tuhan. Bandingkan itu dengan cinta kita kepada orang yang paling kita kasihi. Itu kayak kasih dan benci. Segala resiko. Bahkan kalau perlu Anda dibenci oleh orang lain gara-gara imanmu. Bukan karena kejahatan atau dosamu. Jadikan Yesus Tuhan dan Allahmu. Beberapa orang ada yang diusir juga. Saya doakan jangan terjadi ya. Tapi jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allahmu secara pribadi. Make Him your personal Lord and Savior. Percuma kalau kita mengikuti terus firman Tuhan lewat saat teduh gini contohnya. Tapi kita nggak pernah berkunjung mengambil keputusan. Berarti Tuhan tidak pernah jadi milikmu. Tuhan hanyalah numpang lewat atau lalu lalang. Anda dan saya nggak bisa masuk surga hanya karena pernah dijamah Tuhan. Anda dan saya suatu hari masuk surga karena kita pernah menerima Tuhan. Secara pribadi dan materainya adalah jikalau Anda dibaptis. Sama Tuhan tuh jangan melulu pacaran. Masa mau pacaran terus? Kapan kawinnya? Kok nggak berani pasang cincin? Kenapa? Hayo. Coba pikirkan. Kok berani mesra? Tapi kalau komitmen, langsung takut dan pergi dan lari. Kecuali kalau Anda adalah penyamun yang disalibkan di samping Yesus. Kaki tangan udah terpaku. Nggak bisa turun, dibaptis, melayani, lalu jalani hidup baru. Tapi waktu dia terima Tuhan di atas sana, kalau dia bisa, saya yakin dia akan turun dari salib itu. Dia akan dibaptis di sungai Yordan seperti Yesus.
Ini kan kejadiannya di Yerusalem atau di Israel. Kalau Anda mungkin di kolam baptisan, dia pasti akan turun dan dia akan melayani Tuhan. Orang itu pasti jerah dengan dosanya dan dia pasti serahkan sisa hidupnya untuk Tuhan. Kecuali kalau Anda adalah orang itu, Anda nggak bisa turun, nggak perlu dibaptis, nggak perlu melayani Tuhan, nggak perlu ke gereja. Tapi kalau kaki tangan Anda bebas bisa bergerak, apa susahnya untuk kita ambil komitmen? Kenapa kita hanya mau pacaran dengan Tuhan? Kapan mau menikahnya? Pernikahan anak domba. Di sorga sih, tapi di bumi itu materainya. Kalau berani mengaku kenal Yesus, berani dibaptis. Saya dibaptis tahun 1992 dengan segala risiko. Meskipun keluarga saya tidak menentang saya. Tapi saya sebagai anak muda zaman itu, saya punya risiko saya sendiri. Rintangannya kalau dibaptis nanti tidak boleh itu, tidak boleh ini. Nanti kalau saya dibaptis, saya nggak bisa balas musuh saya. Kalau musuh saya cari gara-gara. Aduh, banyak pikiran saya yang menentang. Jangan takut komitmen sama Tuhan. Pemazmur ini komitmen dengan Allahnya. Allahku dengan segala risikonya. He is my God, my Savior. Saya kok tergerak ya? Saya tergerak sekali untuk Anda bisa segera dibaptis. Kalau Anda tidak punya, kalau tidak ada gereja yang bisa membantu Anda, maka Anda, atau kalau Anda, pokoknya kalau Anda rindu untuk dibaptis ya, tulis aja nanti di live chat, tulis juga di komen yang di saat teduh episode ini. Tulis begini, ini hashtagnya tulis saya mau baptis. Saya ulang, hashtag saya mau baptis. Udah nanti saya minta sama tim saat teduh, please dengarkan yang di balik layar sekarang bisa mendengarkan suara saya. Tolong masing-masing yang perlu bantuan, mereka yang mengutarakan kerinduan, saya mau dibaptis, tolong dibantu sebaik mungkin. Saya ucapkan terima kasih, yo pastor, thank you. Oke, saya berterima kasih dulu kepadamu. Saya minta bilangnya dia atau nya, jangan tiba-tiba berubah menjadi mu atau engkau. Nggak enak, lagunya nggak konsisten, kecuali ada maksud ilahi. Ini nggak iseng sih. Ayat 3, tiba-tiba berubah personal ketika seseorang dalam masalah, yang punya Yesus punya solusinya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Di sini, pemazmur menuliskan your personal miracles. Mujizat pribadimu. Dia akan melepaskan engkau. Ini nggak bisa tiru-tiru. Ini bukan mass production atau dibikin dengan volume yang banyak. Dia berkata, engkau, berarti pemazmur menunjuk kepada seseorang. Makanya firman Tuhan itu rema. Karena nggak bisa ditiru. Nggak bisa kita berkata, oh firman ini sekedar hanya untuk semua. Firman ini juga untuk pribadi. Dialah yang akan melepaskan engkau. Your miracle is prophesied. Mujizat pribadimu dinubuatkan. Allah bekerja dengan sangat unik dan spesifik. Setiap individu lepas individu. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Kata melepaskan di sana itu artinya dua. Keep you from or deliver you from. Tuhan itu kedua-duanya. He's the keeper and deliverer. Melepaskan engkau dari jerat penangkap burung itu bisa jadi mencegahmu untuk jatuh ke situ. Jadi belum terjadi. Dia melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, itu berarti sebelum Anda terjebak, Tuhan luputkan. Jadi belum kejadian. Itu yang disebut keeper. Keeper of this heart of mine. Dia yang bisa memelihara hidupku. Sehingga aku tidak jatuh. Dia yang bisa menjaga aku karena itu aku aman. Aku aman dalam perlindungannya. Tapi bisa jadi karena kebodohan kita, kebebalan, atau ketidaktaatan, bahkan dosa. Kita sudah sempat jatuh dalam jerat itu, kita sudah tertangkap basah-basah, udah terlanjur kita itu masuk di dalam perangkapnya. Itu pun tidak terlambat kalau hari ini kita bertobat. The keeper is also the deliverer. Yang menjaga, yang mencegah, juga yang sanggup untuk melepaskan. Makanya namanya Yesus, artinya Allah menyelamatkan. He is our Savior, dialah juru selamat. Kalau kita sudah terjerumus, baru butuh keselamatan. Makanya kita orang berdosa, butuh diselamatkan. Karena itu melepaskan engkau dari jerat penangkap burung bukan hanya mencegahmu untuk jangan jatuh ke situ, tapi kalau sudah terlanjur ke sana, Tuhan sanggup keluarkan Anda.
Dia akan melepaskanmu dari jerat penangkap burung. Nggak peduli giginya berapa jajar. Nggak peduli berapa retak kakimu. Sudah tertangkap di situ. Itu kalau kena penangkapnya beruang itu sakit sekali. Itu bisa hancur tuh kaki. Tapi Tuhan bisa sembuhkan. Ceritanya begitu istilahnya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 4. Ini imajinasinya bagus sekali. Dengan kepaknya, di bawah sayapnya, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Bapak, Ibu, Saudara, andai kata mata rohani kita dibuka sekarang ya. Tahu nggak, serangan terhadap kita jauh lebih mengerikan daripada yang kita duga. Tapi ternyata kita hidupnya jauh lebih aman daripada yang kita kira. Andai kata mata roh kita dibuka, alam roh ini terjadi berdarah-darah peperangan di dunia malaikat. Tenanglah jiwamu dalam naungan sayapnya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Andai kata mata rohani kita tercelikkan, kita akan melihat. Kita itu bisa sekarang masih aman sekalipun tidak bebas masalah. Anda dan saya harus berterima kasih jutaan kali. Ternyata things could have been worse. Ternyata segala sesuatu bisa jauh lebih parah daripada yang Tuhan izinkan terjadi di hidupmu hari ini. Gara-gara di bawah sayapnya kita berlindung. Andai kata mata iman kita terbuka, kita akan melihat Tuhan selama ini yang melindungi. Batu yang kena ke kita itu hanya kerikil. Batu besarnya udah hancur di punggung Yesus yang dipukuli. Ayat 5, engkau tak usah takut. Ini sebuah ajakan. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Garis bawah, engkau tak usah takut. Izinkan saya mengucapkan firman ini langsung ke telinga Anda. Please don't be afraid. Engkau tidak usah takut. Kata tak usah itu indah. 1:1000 maksudnya. Kejadian permasalahan yang kita alami maksudnya, kejadian itu hanya 1:1000. Biasanya ketika kita mengalami penderitaan sesungguhnya, itu 1 contohnya. Dibanding dengan 1000 ketakutan kita, overthinking. Ketakutan yang menyiksa kita. Yang tidak akan terjadi. Biasanya hidup kita jauh lebih menderita karena khawatir daripada kejadian sesungguhnya. Ya enggak? Makanya itu Alkitab berkata, engkau enggak usah takut. Enggak usah takut. Hadapi ketakutan yang nyata. Enggak usah khawatir berlebihan. Burung di udara dia pelihara. 1:1000, sungguh. Kejadian sesungguhnya itu 1. Bukan berarti masalah kita sedikit. Enggak, masalah bisa banyak. Tetapi tetap kekhawatiran kita jauh lebih banyak kalau kita mau jujur. Kalau kita mau operasi hati, ketakutan kita itu berlebih. Lebih besar ketakutan kita daripada kejadian sesungguhnya yang menimpa. Ya enggak? Karena itu Tuhan berkata, engkau enggak usah takut. Hadapi aja yang 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Count your blessing one by one. And count your problem one by one too. Nggak usah langsung stresnya 1000. Engkau tak usah takut. I speak fear. I speak faith into you. I cast away your fear. Saya ucapkan iman ke dalam telingamu. Dan saya usir rasa takut di dalam dadamu. Takut itu roh, tahu nggak? Karena kamu tidak menerima roh yang menjadikan kamu ketakutan lagi, kata firman Tuhan di perjanjian baru di dalam surat Paulus. Ketakutan itu spirit yang melumpuhkan kita dari segala aktivitas yang baik dan benar dan menghancurkan masa depan penuh pengharapan. Walau 1000 orang rebah di sisimu, ayat 7, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. 1000 orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kanan, mungkin karena alasan-alasan di atas. Penyakit sampar, panah yang terbang di waktu siang, penyakit menular, jerat penangkap burung, mungkin gara-gara itu 1000 orang rebah di sisi, 10.000 di sebelah kanan. Saya ajarkan bagaimana caranya kita menghitung berkat kita. One by one, satu persatu. Kadang-kadang ilmu bersyukur itu dimulai dengan ini, bukan apa yang kita dapatkan dulu. Kalau kita mau menghitung berkat kita, pikirkan begini, kondisinya bisa jauh lebih buruk dari hari ini. Pandanglah sekelilingmu. Ya, coba belajar untuk memandang sekeliling kita. Kita itu diluputkan dari apa yang telah membuat 10.000 orang rebah. Saya ulang lagi.
kalau mau hitung berkatmu one by one, hitung ini dulu. Seharusnya bisa lebih parah. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah. Apa yang orang lain alami, yang membuat 10.000 rebah, namun diluputkan dalam hidup Anda. Jadi jangan ngomel untuk sesuatu yang belum Anda punya. Jangan inginkan apa yang Anda tidak miliki. I'm not happy, aku tidak happy kalau aku tidak punya itu, tidak punya ini. Ada orang lain yang lebih parah dari hidupmu, Anda diluputkan. Bukan berarti kita happy ya lalu kita berbangga-bangga dan berkata, aku tidak semalang orang itu. Jangan begitu. Makanya itu kita juga harus belajar untuk berbelas kasihan kepada mereka yang menderita. Jangan kita sok-sokan mentang-mentang kita nggak kena. Lalu kita berkata orang itu nggak dilindungi, aku dilindungi, jangan-jangan besok Anda yang kena. Tapi kalau kita nggak kena, orang lain kena. 10.000 orang rebah gara-garanya, tapi Anda nggak apa-apa. Harusnya itu menimbulkan rasa peduli dan belas kasih dalam diri Anda. Pertama-tama berkata, terima kasih Tuhan kau meluputkan. Lalu setelah itu jangan berbangga di atas penderitaan orang. Aku nggak kena yang kamu kena. Jangan begitu, itu kesombongan. Orang yang sombong akan jatuh. Pertama-tama bersyukur dulu, terima kasih Tuhan, aku engkau luputkan, aku dan keluargaku. Setelah itu berkata, Tuhan, aku doakan untuk mereka yang menderita. Jangan hakimi mereka. Menangislah dengan orang yang menangis, layani orang yang menderita. Doakan mereka dan temukan peran Anda. What can I do to help them? If I'm more fortunate, kalau aku jauh lebih beruntung ceritanya, tidak ada luck. Kalau aku hari ini dilindungi, jangan hakimi orang yang mengalaminya, bukan berarti mereka tidak dilindungi oleh Tuhan. Tapi kalau Anda diluputkan, harusnya doa Anda ada ruang untuk berkata, kalau aku telah Engkau luputkan ya Tuhan, aku berterima kasih dulu, sekarang beritahu apa yang bisa kulakukan untuk membantu mereka ini yang malang. Itu akan membuat Tuhan semakin bangga sama Anda. Tapi kalau Anda dan saya jadi Ayub yang kena, juga jangan diiri dengan orang lain. Berterima kasihlah orang itu tidak kena. Orang itu tidak mengalami musibah yang sama yang menimpa Anda. Tapi setelah itu mintalah kekuatan dari Tuhan untuk supaya Anda setia dan keluar daripadanya. Respon yang benar itu membuat kita terus bisa diam di dalam perlindungan Allah. Hitunglah berkatmu one by one. Apa yang membuat orang lain rebah, tapi tidak menimpa Anda. Sudahkah Anda berterima kasih untuk hal-hal itu? Andai kata mata rohani Anda dibuka, ternyata berdarah-darah di dunia malaikat. Tapi Anda diluputkan. Pernahkah Anda berterima kasih untuk sesuatu yang seharusnya terjadi, namun tidak terjadi? Dibutuhkan iman untuk kita melihat bahwa harusnya kejadian, tapi Tuhan luputkan. Have you ever thank God for what has not happened to you? Pernah bersyukur enggak untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi atasmu? Kenapa kita keluhkan apa yang tidak pernah terjadi atas kita, apa yang kita inginkan? Kenapa Anda tidak pernah berterima kasih, saya juga, atas apa yang Tuhan batalkan di hidup kita, atas apa yang Tuhan selama ini tunjukkan perlindungan. Singkatnya, 3 poin sederhana, catat ini. Dalam lindungan Allah, judul khotbah hari ini. Yang pertama, peran kita adalah bangun hubungan secara konsisten dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan pas butuh doang. 2, jangan overthinking. Buat apa kita menyiksa diri? 3, layani orang lain yang menderita. Ya, belajar untuk jadi berkat buat sesama. Kalau kita lebih hebat, kalau kita sehat, itu untuk melayani sesama kita. Saya juga sama kok. Hari ini saya tetap sehat, puji Tuhan, supaya bisa melayani Anda. Saya tahu saya bukan orang istimewa. Kalau saya disimpan, itu untuk Anda sekalian. Dan saya berdoa supaya Anda pun sembuh. Mari kita hampiri Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang benar. Mari kita masuk dalam perlindungan Allah. Dia beserta.